Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bisunnatina ma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas pertemuan kelima, yaitu terkait tentang dalil-dalil syar'i, yaitu ahkam syar'iyah, dalil-dalilnya adillah syar'iyah yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh ulama, yaitu posisi dalam naqli, yaitu turunan dari akal. Jadi maksudnya kalau yang kemarin Al-Quran sama Sunnah sudah kita bahas terkait tentang Al-Quran dan Sunnah, yaitu sifatnya wahyu, maka sifatnya adalah naqli. Kalau ini adalah akli itu artinya sifatnya adalah dari akal manusia, dan tentunya ini merujuk juga kepada Al-Quran dengan As-Sunnah, yaitu ijma' sama qiyas. Ini adalah outline yang kita akan pelajari pada hari ini, yang pada fokusnya adalah ijma' dan juga qiyas. Kita bicara ijma' terlebih dahulu, karena Al-Quran, terus setelah itu kita bicara As-Sunnah, terus bicara ijma'. Nah, secara etimologis ijma' ini, atau al-ijma' atau ijma'un, adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ini kalau dari makna segi bahasa. Ijma' diartikan juga mengambil keputusan, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 71, fajmi'u amrakum. Ajmu amrakum di sini artinya bulatkanlah, lakukanlah pengambilan keputusan, amrakum yaitu keputusanmu. Ijma' juga diartikan sebagai makna sepakat. Jadi ijma', terjadi ijma'. Maka contoh di ayat yang lain, ini surat Yusuf ya. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Jadi ada ghayabatil jubbi. Maka tatkala mereka membawa Yusuf dan sepakat masukkannya ke dasar sumur ghayabatil jubbi, mereka mau masukkan dia. Dibilang wa ajma'u, sepakat. Jadi mereka sepakat untuk melakukan masukkan Yusuf ke dalam dasar sumur. Secara terminologis, ijma' ini adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam dari masa ke masa setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW tentang hukum syarak dalam perkara-perkara yang bersifat amaliyah. Dinyatakan yaitu al-ijma' wa ittifaqul mujtahidina fil ummah al-islamiyah minal ummah al-islamiyah fi asr min al-usuri ba'da wafati Nabi Muhammad SAW fi hukmin syar'iyyan fi amrin min al-umur al-amaliyah. Jadi dia sifatnya adalah kesepakatan para mujtahid dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW setelah wafat beliau dari masa ke masa pada hukum syar'i yang sifatnya adalah perkara-perkara bersifat amaliyah, bersifat praktik. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Abu Zahra menyatakan al-ijma'u huwa al-ittifaqu jami'il mujtahidin minal muslimin fi 'asr min al-'usur ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin min al-waqa'i'. Hampir mirip juga, yaitu ijma', kesepakatan adalah ittifaq, bersepakatnya seluruh mujtahidin dari umat Islam fi 'asr min al-'usur, dari masa ke masa setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hukum syar'i pada beberapa kejadian-kejadian tertentu. Nah, lihat dari pengertian tersebut, maka Dr. Abdul Karim Zaidan memberikan kesimpulan dari pengertian ijma' tersebut. Maka ada 5 hal, yakni pertama, kesepakatan orang-orang selain mujtahid maka tidak disebut dengan ijma'. Jadi artinya yang bersepakat ini adalah mujtahid, benar-benar dalam kadar sebagai mujtahid, orang yang mampu untuk melakukan ijtihad, mengambil hukum. Terus yang kedua, kesepakatan mujtahid adalah keseluruhan, tidak hanya kesepakatan penduduk tertentu seperti penduduk Madinah, Mekah, atau tempat-tempat yang lain, atau Irak dan sebagainya. Maka ini tidak disebut sebagai ijma'. Mujtahid ini dinyatakan pakar dan muslim. Jadi mujtahid pada kadar mujtahid, bukan kadar sebelum pada level-level mujtahid. Jadi memang levelnya adalah level orang yang kriterianya sudah mujtahid dan dia muslim. Karena ada beberapa yang misalkan kita contoh orientalis, misalkan dia pakar terkait dengan hukum Islam tapi dia tidak muslim, maka wajib untuk muslim. Kesepakatan mujtahid dinyatakan harus sempurna dalam suatu masalah. Ya, kesepakatan mereka sempurna. Terus yang kelima, kesepakatan dalam hukum syarak seperti wajib, hak, haram, mubah, makruh dan sebagainya, bukan pada masalah-masalah yang lain seperti olahraga, bahasa, fisika dan sebagainya. Maka ketentuan kesepakatannya ini pada hukum, yaitu hukum syar'i, hukum syarak ya, bukan yang lain. Rukun ijma' ada 3.
Maka rekan-rekan sekalian, pertama apa? Yaitu saat terjadinya kejadian, maka terdapat sejumlah orang dengan syarat mujtahid. Apabila dinyatakan hanya satu orang, maka atau tidak ada sama sekali, maka tidak terjadi ijma. Artinya apa? Ijma ini ya tidak cuma satu orang. Ya posisi misalkan di dunia ini cuma 3 atau 4 mujtahid pada levelnya, maka mereka bersepakat pada satu titik. Nah, itu maksudnya ketika kejadian tersebut intinya tidak cuma satu orang, tapi mereka bersepakat lebih daripada 2 atau 3. Yang kedua, sang mujtahid sepakat tentang hukum suatu masalah tanpa memandang kepada asal negeri, jenis atau golongan mujtahid. Jadi mereka bersepakat para mujtahid ini benar-benar pada masalah tertentu dan tidak memandang namanya negeri asal, jenis dan golongan mujtahid dan sebagainya. Terus yang ketiga, kesepakatan ini tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha mujtahid. Jadi dikemukakan baik secara terang-terangan yang sifatnya fatwa, kaul, perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan hukum tersebut, atau menyatakan perbuatan, menyatakan approve, menyatakan memperbolehkan atau apa artinya, intinya dia approve untuk melaksanakan dari hukum ijma tersebut. Syarat ijma ada 2. Pertama, satu, tetap melalui jalan sahih. Itu jalannya melalui jalan yang sahih, yaitu dengan kemasyhuran di kalangan ulama dan yang meriwayatkan orang yang terpercaya dan serta luas ilmu. Artinya ijma ini, hukum ini bisa terjadi melalui apa? Melalui jalan yang sahih. Artinya periwayatannya datangnya itu secara sahih. Yaitu kemasyhuran dari kalangan ulama, ulama masyhur mengetahui hal tersebut, dan periwayatannya juga secara orang-orang yang terpercaya, siqat, yaitu orang-orang yang percaya. Terus yang kedua, tidak didahului khilaf, tidak terjadi perselisihan di awal yang tetap yang telah tetap sebelumnya. Jadi artinya ya mereka bukan berargumentasi dulu terus bersepakat, tapi memang dinyatakan syaratnya ya mereka tidak terjadi khilaf di antara mereka. Apabila didahului dengan khilaf atau perbedaan pendapat, maka bukan ijma, karena perkataan tidak batal dengan kematian yang mengucapkan. Misalkan ada ulama A, B menyatakan 1, 2, 3, 4 yang berbeda, maka ketika salah satunya wafat, maka tidak membatalkan akan pendapat yang sudah dikemukakan tersebut. Kehujahan atau landasan argumentasi dari ijma. Maka ulama sunnah menyatakan sepakat bahwasanya ijma ini menjadi hujjah syar'iyah, menjadi landasan argumentasi secara syar'i. Dan beberapa dalil ini, contoh beberapa dalil ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi man tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dinyatakan di sini, dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan orang yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat. Maka jalan ini dinyatakan wayattabi' ghayra sabil mu'minin, diartikan jalan ini ya kesepakatan bagi muslimin, maksudnya selain maka dinyatakan kesepakatan jalan ini maksudnya adalah kesepakatan kaum muslimin. Disebutkan yang lain, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kalimat ulil amri di sini ulama mengartikan yaitu 2, yaitu kesepakatan dari para ulama-ulama, para mujtahid. Ulil amri ini juga diartikan sebagai para pimpinan-pimpinan kalian. Kalau dari as-sunnah menyatakan, ini Imam Ahmad meriwayatkan, ini sebenarnya ada hadisnya, ada cukup panjang. Jadi Rasul meminta suatu ketika 3 hal, maka ini yang pertama, sa'altullah azza wa jalla alla yajma ummati ala dhalalatin fa'ataniha. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Alla yajma'a, hendaknya tidak dikumpulkan umatku itu ala dhalalatin, kepada kesesatan. Fa'ataniha, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hal tersebut. Maka artinya Rasul meminta, tidak mungkin ketika umatku telah berijma, telah berkumpul dengan satu pendapat tertentu, maka mereka dalam keadaan sesat, maka tidak mungkin, karena Rasul sudah minta hal tersebut. Ada hadis yang lain di riwayat Imam Tirmidzi, innallaha la yajma'u ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan, tidak memberikan satu kesempatan atas umatku, au qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang bilang, yaitu dia redaksinya adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala dhalalatin, kepada kedolalan, kepada kesesatan. Wa idullahi mal jamaah, dan tangan Allah di atas tangan jamaah. Fattabi'u as-sawadal a'dham, maka ikutilah golongan kelompok yang paling besar, a'dham.
Fa innahu man syadda ila nar. Barang siapa yang menyendiri maka dia mendiri di neraka. Rawahu Imam Tirmidzi. Nah, macam-macam ijma. Maka berdasarkan dalil hukumnya, ijma ini terjadi atau dibagi menjadi dua, ijma qat'i dan ijma dhanni. Ijma qat'i ini apa? Ijma yang diketahui keberadaannya di kalangan umat ini dengan pasti. Maka qat'i seperti contoh ijma wajibnya sholat 5 waktu. Semua ulama sepakat sholat 5 waktu itu wajib. Nah, tapi terkait nanti misalkan ada praktek amaliyah dalam sholatnya ada yang berbeda, ada yang ngangkat tangan sampai posisi ke sini, ada yang ke sini, itu nanti mengambil terkait tentang prakteknya bisa ada 1-2 yang berbeda. Ijma' dhanni, ijma' yang tidak diketahui kecuali dengan dicari dan dipelajari. Maka ada tatabuk dan istiqrar. Maka ada yang sifatnya dhanni, ijma' yang dhanni, yang benar-benar belum dinyatakan secara qat'i. Maka dia sifatnya dhanni, spekulatif. Maka perlu dipelajari, perlu dikaji. Itu maksudnya. Nah, sedangkan macam-macam ijma' berdasarkan cara menghasilkan hukumnya. Maka bagaimana? Maka ada 2, ijma' sharih sama ijma' sukuti. Sharih itu artinya apa? Kesepakatan yang terjadi secara jelas dan gamblang, tegas. Yaitu kesepakatan tertegas dari para mujtahid, di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuan terhadap kesimpulan tersebut. Maka secara jelas, terang-terangan. Sedangkan sukuti itu persetujuan dengan diamnya sebagian ulama. Yaitu apa? Sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dan sebagian lain tidak memberikan komentar atau menyanggahnya. Sandaran ijma, maka sandaran ijma ini ijma harus mempunyai sandaran yang sangat jelas. Yaitu ada sandarannya, ada landasannya. Jadi menetapkan keputusan dalam hukum syar'i berdasarkan satu dasar, landasan. Maka ulama sepakat bahwa landasan ijma adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi artinya ulama-ulama berijma itu tidak lain tidak bukan mereka semua bersandar kepada hukum Al-Quran dengan As-Sunnah. Maka ulama berselisih ketika ijma bersandarkan kepada qiyas. Maka di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama tidak dapat dijadikan landasan ijma. Qiyas itu dinyatakan tidak bisa dengan alasan 3. Pertama, qiyas terbagi dalam beberapa macam. Yang kedua, kehujahan qiyas bukanlah suatu yang telah disepakati. Ini yang menyatakan kelompok yang pertama. Terus yang ketiga, para sahabat pun tidak pernah bersepakat terhadap hukum syara' yang tidak disyari'i dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, qiyas dengan segala bentuk dapat dijadikan sandaran ijma. Jadi mutlak malah bisa. Karena qiyas adalah hujah syariah yang berdasarkan dari dalil nas. Nah, ini yang kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, nah ini melihat, menimbang apabila ilah suatu qiyas disebutkan dalam nas, ilahnya, sebab efektifnya sudah jelas sehingga tidak memerlukan pembahasan yang mendapatkan atau yang dapat menimbulkan persepsi lain, maka qiyas ini dapat jadikan landasan. Tapi sebaliknya kalau qiyasnya ilahnya atau sebab efektifnya tersembunyi, maka atau tidak jelas, maka tidak dapat menjadi landasan ijma. Ini menurut pendapat dari 3 kelompok ulama. Nah, sekarang kita masuk rekan-rekan sekalian pada qiyas. Qiyas. Nah, qiyas secara etimologis itu apa? Ketika tadi bilang ijma sudah menyatakan jelas, yaitu kesepakatan ulama. Sekarang qiyas bagaimana? Nah, qiyas ini secara terminologis dibilangnya qadara, yaitu mengukur panjang atau mengukur sesuatu dan lebar dan kuantitas dari sesuatu. Ini sebabnya skala dinamakan sebagai miqyas. Ada namanya miqyas, skala ya. Skala dalam bahasa Arab itu miqyas. Dalam bahasa Arab misalkan qistu as-sauba bid-dhira. Misalkan ya, artinya saya mengukur pakaian dengan hasta, bid-dhira. Qistu as-sauba bid-dhira. Qiyas juga berarti perbandingan. Oh, saya qisu, dibilangnya membandingkan dengan sebuah pandangan untuk menganjurkan persamaan di antara kedua hal, di mana satu hal diambil sebagai kriteria untuk mengevaluasi yang lain. Artinya ada satu patokan yang memang sudah disebutkan, terus nanti ingin mengevaluasi atau di-extend ya, dilebarkan hukumnya kepada yang lain, yang memang belum disebutkan dari hukum tersebut. Qiyas adalah perluasan dari nilai syariah, dari kasus asli, yaitu asal yang sudah disebutkan, kepada kasus baru disebabkan kasus baru memiliki penyebab efektif yang sama dengan kasus asli. Jadi di situ ada illah, ada sebab efektif yang sama, mirip dengan yang asli, maka akhirnya furu atau cabangnya atau hal yang diukur itu dimiripkan atau disamakan kepada hukum asalnya. Nah, seperti itu. Qiyas yaitu kasus asli diatur oleh teks. Jadi artinya pada kasus yang asli disebutkan secara jelas dari teks yang diberikan dan dikias, dan qiyas terlihat sebagai perluasan dari peraturan teks yang sama kepada kasus yang baru. Ini didasarkan pada kesamaan dari penyebab efektif atau illah. Jadi kenapa kok dihukumi sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran? Maka melihat dari sebab efektifnya, yaitu disebut illah. Di antara kasus asli dan kasus baru. Jadi kasus aslinya apa, terus nanti diimplementasikan kepada kasus yang baru.
Cara lain berupa analogi ini hanya dijamin apabila solusi dari kasus baru tidak bisa ditemukan dari Al-Quran, As-Sunnah, atau ijma. Karena kias adalah menjadi sia-sia, akan menjadi sia-sia apabila kasus tersebut diselesaikan dengan hukum yang sudah ada. Nah, kalau misalkan sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada dalam As-Sunnah, sudah dinyatakan ijma, maka tidak diperlukan lagi kias seperti itu. Nah, kias ini apa? Deduksi analogi berbeda dengan interpretasi. Maka dia melakukan namanya deduksi analogi, bukan menginterpretasikan. Deduksi analogi berfokus pada perluasan dari rasionalisasi teks yang diberikan kepada kasus yang dimana tidak mungkin jatuh di dalam kata bahasanya. Sedangkan kias adalah sebuah langkah dari lingkup interpretasi. Jadi kias juga sebenarnya lingkup ya, lingkup dari interpretasi tersebut. Penekanan dalam kias jelas terletak pada identifikasi dari penyebab yang sama di antara dua kasus di mana tidak terindikasi dalam bahasa yang terdapat dalam teks. Jadi bukan dari melihat segi kebahasaannya, tapi melihat identifikasi penyebabnya apa, maka dianalogikan. Dia melakukan analogi-analogi. Mengidentifikasi penyebab efektif seringkali melibatkan kecerdasan intelektual yang ditentukan bukan hanya dari sematik dari sebuah teks yang diberikan, namun juga pemahaman akan tujuan umum dari hukum tersebut. Karena kita tidak cuma bicara terkait tentang teksnya, tapi kita bicara penggalian penyebab efektif, maka diperlukan namanya kecerdasan intelektual. Nah, ini apa ya? Kenapa di belakang itu diharamkan? Kenapa kok ada diperbolehkan? Maka ada identifikasi, menggali apa sih sebab efektifnya? Nah, itu digali seperti itu. Maka kias artinya menemukan dan mungkin mengembangkan hukum yang ada. Jadi hukum yang ada dikembangkan kepada hukum yang baru pada praktek tertentu. Walaupun kias menawarkan potensi yang cukup untuk kreativitas dan pengayaan, pada dasarnya ia dirancang untuk menahan kesesuaian dengan isi dan semangat Quran dengan As-Sunnah. Dalam pengertian ini, kias diakui sebagai salah satu dari sumber syariah daripada sebuah pembuktian yang bertujuan untuk meyakinkan konsistensi antara wahyu dan alasan di dalam pengembangan syariah. Seorang ahli hukum yang menggunakan kias menerima begitu saja bahwa aturan syariah mengikuti tujuan tertentu yang selaras dengan alasannya. Pendekatan rasional dalam penemuan dan identifikasi dari tujuan dan kesenangan pemberian hukum mengharuskan jalan lain untuk menggunakan intelektual manusia dan pertimbangan dalam evaluasi ahkam. Jadi pada intinya di kias di sini ingin memberikan solusi di mana satu kasus yang baru itu belum jelas kasus yang baru tidak ada secara eksplisit dalam nas tersebut, maka memerlukan namanya penyamaan hukum dengan melihat sebab efektif di belakang itu. Nah, maka beberapa ulama menyatakan bahwa hukum harus didasarkan pada kepastian, di mana kias bersifat spekulatif dan berlebihan. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Nah, contoh seperti kias yang pertama, ini contoh. Disebutkan surat Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini disebutkan bahwasanya idza nudiya lis-shalah, ketika engkau dipanggil salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaknya fas'au, segeralah engkau, usahakanlah engkau ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kalimat wa dzarul bai', maka ayat di atas melarang jual beli setelah ada panggilan untuk sholat Jumat. Nah, dengan analogi ini, larangan ini diperluas kepada semua jenis transaksi. Hal ini karena penyebab efektif adalah pengalihan atau pengalihan dari sholat. Jadi artinya ada pengalihan kepada sholat, maka itu dinyatakan tidak diperbolehkan. Jadi tidak cuma jual beli, tapi bersifat transaksi secara umum. Contoh case yang kedua, ini ada satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la yarisul qatil. Tidak ada atau tidak boleh mewarisi, dilarang pembunuh tidak boleh mewarisi dari korbannya. Maka analogi ini aturannya adalah apa? Diperluas kepada waris, di mana artinya pembunuh tidak akan mendapatkan keuntungan dari korbannya juga. Contoh case yang ketiga, ini ada kasus ya terkait tentang larangan seorang laki-laki untuk meminang kepada seorang perempuan yang sudah menjadi pinangan bagi laki-laki yang lain kecuali diizinkan oleh laki-lakinya. Maka disebutkan di sini ya, atau sampai ia meninggal ya, atau meninggalkan tawarannya. La yakhtubur rajulu ala khitbati akhi hatta yankiha aw yatruka. Tidak boleh mengkhidbah seorang laki-laki kepada khidbahnya saudara laki-laki yang lain, yaitu hatta yankiha, sampai dia menikah atau meninggalkannya. Jadi ilah dari aturan ini adalah menghindarkan dari konflik dan permusuhan antara mereka. Dengan analogika tersebut, aturan yang sama diperluas kepada semua transaksi yang mempunyai ilah yang sama. Satu dapat merujuk
kepada banyak contoh di area ma'amal di mana aturan fikih dikembangkan melalui analogi. Jadi ini kasus kepada menikah ya, khidbah ya, maka kita juga tidak boleh menyelak. Jadi ada orang yang sedang transaksi jual beli, atau kita nyalak, sedang tawar menawar kita nyalak, saya segini, maka tidak boleh. Tapi nanti kalau kasus pada lelang itu hal yang berbeda. Terus kias ini maka mayoritas ulama mendefinisikan kias sebagai aplikasi dari kasus baru di mana peraturan yaitu hukum dari kasus asal disebabkan oleh penyebab efektif ada illah yang umum pada keduanya. Ulama Hanafiyah mendefinisikan kias sebagai perluasan nilai syariah dari kasus asli kepada kasus sabang dengan alasan yaitu sebuah penyebab efektif di mana umum untuk kedua kasus dan tidak bisa dipahami dalam ekspresi tersendiri. Coba lihat ilustrasinya untuk memudahkan kita memahami. Oke, di sini ada rukunnya dulu sebelum kita masuk ke ilustrasi. Maka rukunnya ada 4. Pertama adalah ada kasus asli, dibilang al-aslu. Terus yang kedua ada namanya al-far'u, yaitu kasus baru, yaitu cabangnya al-far'u. Terus yang ketiga ada penyebab efektif, ada illah, ada penyebab efektifnya. Yang terakhir adalah peraturan dan hukum itu sendiri. Maka kasus asli maksudnya apa? Di mana sebuah peraturan diberikan dalam teks yang dicari oleh analogi untuk memperluas kepada suatu kasus baru. Jadi asalnya disebutkan secara jelas. Ini asalnya apa ya? Asalnya apa? Al-aslu. Ada teksnya enggak? Maka teksnya ini harus jelas dulu. Terus kasus barunya apa? Far'unnya apa? Ini kasus untuk memperluasnya apa? Maka di mana sebuah peraturan dibutuhkan. Terus apa ilahnya? Apa atributnya? Al-wasf dan dari asal tersebut. Pelarangannya bagaimana atau pembolehannya bagaimana? Maka dilihat. Nah, dan ditemukan suatu hal yang umum untuk kasus asal dan kasus baru. Terus yang terakhir hukum. Hukum sendirinya bagaimana? Maka mengatur kasus asli yang diperluas menjadi kasus baru. Ini contoh ilustrasinya. Ini contoh di surat Al-Maidah ayat 90 dinyatakan a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dinyatakan orang-orang yang beriman, innamal khamru sungguhnya khamar, terus maisir, judi, perjudian wal ansab, yaitu mengundi untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, yaitu apa? Perbuatan keji yang termasuk dari min amali syaitan, termasuk perbuatan dari syaitan. Nah, dari kasus ini, khamar kan disebutkan di sini. Maka ada teksnya, yaitu asalnya itu khamar. Ayat tersebut secara eksplisit melarang meminum khamar. Apabila pelarangan ini diperluas dengan analogi dengan obat-obatan terlarang, maka 4 pilar analogi contohnya seperti ini. Asalnya apa? Yaitu minuman khamar, tidak boleh. Terus yang faroknya apa? Faroknya sebagai kasus barunya, konsumsi obat-obatan terlarang, drugs, dan sebagainya. Terus ilahnya apa? Yaitu ada efek memabukkan. Terus yang terakhir, maka hukumnya sama pada pelarang. Karena khamar dilarang, maka mengkonsumsi obat-obat terlarang juga haram. Dari segi 4 tersebut, yang sosial dari analogi harus memenuhi kondisi-kondisi yang dirancang untuk memastikan kepatutan dan akurasi dari penerapan kias. Artinya tidak serta-merta ya, nanti dilihat bagaimana akurasinya seperti itu. Nah, kita lihat pada kondisi kasus asal, al-asal, maka mempunyai 2 arti. Pertama, merujuk kepada sumber Al-Quran. Jadi kondisinya dia harus merujuk kepada Al-Quran atau As-Sunnah, ya pada sumber lah. Kedua arti dari asal itu adalah apa? Subjek sesuatu yang diberikan peraturannya. Contoh pelarangan khamr, ya jelas ada peraturan khamr itu haram. Asal adalah Quran sebagai sumber dan khamr sebagai kasus asli dari sesuatu yang dilarang. Jadi asal itu ya benar-benar memang hukumnya atau dia tersebut dalam sumber yaitu Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang kedua, kasus asli berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Ada ulama yang membolehkan kias menjadi kasus asli, namun ada ulama yang tidak membolehkan kias menjadi kasus asli. Jadi ya maksudnya kasus aslinya benar-benar yang ada dalam Al-Quran sama As-Sunnah, tidak dari bentuk kias yang lain. Jadi artinya dia memang ada bersumber dari Quran, Sunnah, Ijma, seperti itu. Kondisi far' bagaimana kasus barunya? Maka di sini ada 3. Pertama, kasus baru tidak boleh teratasi oleh Quran dengan Sunnah ataupun Ijma. Artinya sudah diselesaikan dengan Al-Quran dengan As-Sunnah, Ijma, kenapa ada kias? Maka artinya tidak diatasi atau maksudnya belum dicakup dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena dia konteksnya adalah kekinian atau baru. Penyebab efektif dari analogi harus dapat diaplikasikan kepada kasus baru dengan jalan yang sama yang dilakukan pada kasus asli. Yang terakhir, aplikasi kias kepada kasus baru harus tidak menghasilkan perubahan dalam hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kias tidak boleh melawan aturan yang ada dalam Al-Quran. Ya, tidak boleh. Jadi kalau hukumnya sudah jelas, artinya tidak ada perubahan hukum. Itu seperti itu. Artinya ya far'nya yang ngikut hukum pada yang asal.
Terus kita masuk pada kondisi al-hukum. Maka ada 5 kondisi di sini. Hukum harus merupakan sebuah peraturan syariah yang bersifat praktis. Jadi sifatnya hukumnya apakah wajib, mubah, atau halal, atau haram, atau dia makruh, dan sebagainya. Hukum harus berlaku, artinya tidak pernah terhapus. Artinya ya dia memang masih tetap, tidak ada nasakh wa mansukh di situ. Hukum harus rasional dan dapat dimengerti alasan atau penyebab berlakunya. Jadi hukumnya juga rasional. Kenapa seperti ini? Maka timbul seperti ini. Hukum harus tidak terbatas pada situasi pengecualian atau penyataan parsial dari suatu urusan. Misalkan contoh hukum menikah. Ini menikah ya bagi Rasulullah. Maka Rasul tidak diikat dengan hukum menikah dengan empat wanita. Maka sedangkan umatnya diikat dengan 4 wanita. Hukum dari teks harus merepresentasikan asal dari peraturan umum dari kias pada tempat pertama. Artinya memang hukumnya ya melekat kepada asal yang pertama itu. Terus kita bicara ke illah, dari hukum sekarang illah. Ada 5 hal juga. Maka kondisi illah itu bagaimana? Berdasarkan pendapat jumhur ulama, illah harus merupakan sebuah atribut yang konstan, mundobit, yang dapat diaplikasikan ke semua kasus tanpa dipengaruhi oleh perbedaan orang, waktu, tempat, dan keterbatasan yang lain. Penyebab efektif atau illah harus jelas, dohir, bukan suatu yang tidak jelas seperti kesengajaan, good willing, dan sebagainya. Maka ini benar-benar ya atributnya jelas ya, dohir. Terus ilahnya harus merupakan atribut yang tepat dan mempunyai hubungan yang belasan dengan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilahnya atau sebab efektifnya ada hubungan betul yang memang dinyatakan dalam Al-Quran dan ada alasannya, berlandasan dengan Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang keempat, ilah harus sesuatu yang membutuhkan objek ya, muta'addi, artinya sebab itu tidak berdiri sendiri tapi dia memerlukan objek. Jadi dia melekat kepada sesuatu. Terus yang terakhir harus bukan sebuah atribut yang melawan Quran dengan Sunnah. Tentunya tidak boleh atribut atau ilah efektif ini atau sebab efektifnya ini malah melawan Al-Quran dengan Sunnah, maka tidak bisa masuk tersebut. Coba kita lihat identifikasi ilah. Coba ya, lihat ya. Ilah yang dinyatakan secara jelas. Contoh surat An-Nisa 43. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kau mendekati sholat. Artinya melaksanakan sholat. Wa antum sukara dalam keadaan mabuk, keadaan ngefly, sukara. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau sadar, kau mengetahui apa yang kau ucapkan. Nah, ayat ini diturunkan sebelum pelarangan umum dari minum khamar. Jadi belum secara eksplisit pelarangan khamr ini baru dinyatakan la taqrabus shalah. Terus dalam Quran Al-Maidah 93 yang kemudian dikonfirmasi dengan hadis Rasul, yaitu setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr terlarang. Nah, ini nanti ada konfirmasi pada hadis yang lain, maka dia sudah dikerucutkan dan menjadi haram. Nah, kita lihat tingkatan kias. Kalau lihat tingkatan kias ini terbagi menjadi 3. Kias namanya aulawi atau aula, terus kias musawi atau musawwa, terus yang terakhir adalah kias adna atau inferior. Artinya aula itu lebih utama, musawi itu yang sama, terus yang adna itu lebih rendah. Nah, kias aulawi ini contoh ya, aulawi yang lebih utama, misalnya artinya ilahnya atau kedudukannya dilebihkan, dinaikkan. Maka contoh Al-Isra 23 ini, yang ini ayatnya yang qada wa qada rabbuka alla dan sebagainya itu sampai akhir. Nah, di sini sebutkan fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sebenarnya janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan uffin, kata wala tanharhuma, janganlah engkau menghardiknya, membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, engkau wajib mengucapkanlah kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua qawlan karima, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang memuliakan. Nah, dari analogi ini diturunkan bahwa pelarangan juga berlaku pada memukul mereka karena lebih berat daripada perkataan lisan Jadi disebutkannya ringan sekali, tapi dikiaskannya kepada hal yang lebih besar, yaitu apa? Contoh memukul atau yang lainnya, menyakiti dan sebagainya. Maka dinyatakan ini kias aulawi. Terus kias persamaan, kias musawin atau musawa. Surat An-Nisa ayat 2 ini disebutkan a'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bitayyib wa la ta'kulu amwalakum ila amwalikum wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ini terkait dengan harta anak yatim ya. Ini harta yatim. Dan diberikanlah pada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Huban kabira.
Dengan analogi dapat disimpulkan bahwa semua jenis perusakan dan kesalahan dalam pengaturan harta ya dari anak yatim, di mana yang dapat menjadikan sebab berkurangnya harta tersebut itu sama-sama terlarang. Lah kan di sini cuma nggak boleh memakan. Jadi kalau dibakar nggak apa-apa. Nggak bisa, itu juga disamakan. Terus qiyas adna yang lebih rendah, inferior. Contoh surat Al-Maidah 90. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Maka sifat yang memabukkan dari bir misalkan ya, bir ini lebih rendah, umpamanya lebih rendah daripada sifat memabukkannya khamar, maka ini juga kategori terlarang. Nah, qiyas dilihat dari nyata dan kenyataan atau nyatanya ilah itu terbagi menjadi dua. Maka pertama adalah qiyas yang dinyatakan jali. Jali itu artinya apa? Ilahnya, sebab efektifnya itu jelas. Yang kedua khafi. Nah, kalau jali artinya memang sangat nampak sekali ya, nampak sekali. Yang dinyatakan misalkan innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali syaitan, maka ini dinyatakan jelas sekali. Nah, itu apa? Yaitu terkait tentang hal yang memabukkan. Atau misalkan di posisi ketika kita sebutkan tadi, jelas ilahnya mana? Wala taqul lahum uffin. Uffin kan jelas sekali. Yaitu posisi ilahnya yang disebutkan yang mansus, yang memang tertuliskan atau memang state dalam ayat tersebut, dalam dalil tersebut, itu jelas kata-kata uffin. Nah, maka itu dinyatakan sebagai jelas, apalagi masuk kategori memukul orang tua, itu tidak boleh. Terus yang kedua khafi. Nah, khafi ini apa? Ketidakjelasan. Artinya ilahnya tidak nampak secara jelas. Tidak disebutkan dari nas. Maka ilahnya dapat diketahui melalui ijtihad ulama. Maka ulama berijtihad melihat hal tersebut. Atau ilah yang dihasilkan dari istinbat hukum. Misalkan mengkiaskan pembunuhan dengan benda keras seperti kayu, batu, benda tajam seperti pedang. Kedua jenis pembunuhan tersebut sama-sama dikenai hukuman qisas. Ini qiyas khafi masuk dalam kategori qiyas adna. Jadi dia kalau masuknya qiyasnya qiyas adna. Nah, dilihat dari unsur persamaan al-faru dengan al-aslu, maka Imam Syafi'i membagi ilah kepada dua bagian. Maka ada khilah makna, ada namanya qiyas makna, ada qiyas namanya qiyas syabah. Nah, ini kalau kita lihat qiyas makna, di antara Syekh Abu Zahrah menyatakan, ini ulama dari Mesir, itu qiyas yang unsur persamaan yang menjadi sandaran qiyas antara hukum asal dengan hukum far'u itu satu, bilang makna, satu makna. Sedangkan menurut profesor kita Amir Sarifuddin, ini beliau orang Indonesia, itu qiyas dalam makna yang asal, makna aslinya dia, makna. Namun antara asal dengan far'u tidak dapat dibedakan. Ini sebenarnya makna seperti itu. Terus kalau qiyas syabah itu apa? Qiyas yang diketahui hukum al-far'u dengan cara merujuk pada hukum asal yang terdapat dalam nas, itu mempunyai beberapa unsur persamaan beberapa hukum asal. Jadi nanti ada bahasan terkait dengan qiyas syabah ini, maksudnya kita contohkan kayak misalkan pada hari ini contoh kepada zakat profesi, maka dilakukannya adalah qiyas syabah, yaitu nyebrang seperti itu. Ini beberapa contoh. Nanti kita akan berikan contoh beberapa kasusnya ada di kelas. Bukti atau hujiyah qiyas. Maka mana buktinya? Banyak sekali. Surat An-Nisa 59. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul ulil amri. Ulil amri di sini dinyatakan apa? Ulama menyatakan ulil amri dalam kategori adalah ulama-ulama kita. Terus yang kedua tadi juga disebutkan dalam ijma juga. Terus ulil amri, dan mereka artinya apa? Ulil amri ini melakukan dengan qiyas mereka. Laqad kana fi qasasihim ibratan lil albab. Di sini dibilang li ulil albab. Kalimat li ulil albab adalah mereka-mereka orang-orang yang punya akal. Artinya menganalogikan sesuatu maka dengan intelektual. Kalau dalam bentuk hujiyah hadis ini kita jelas mengetahuinya, yaitu kasus terkait tentang Mu'adz bin Jabal yang ketika beliau dikirimkan ke Yaman. Maka qiyas adalah bentuk ijtihad yang tervalidasi dalam kasus Mu'adz bin Jabal. Dikabarkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz tentang keberangkatannya ke Yaman. Jadi beliau sebagai delegasi untuk dai untuk menyebarkan Islam di Yaman. Mu'adz ditanya sebagai mana apabila ia menggunakan ijtihadnya ketika ia tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran dengan Jadi ditanya sama Rasul, kalau engkau ditanya sesuatu kemana? Ke Quran. Tanya kemana lagi? Ke Sunnah. Kemana lagi? Maka dibilang ajtahidu birra'yi, maka aku berijtihad dengan ra'yi, pendapatku. Maksudnya pendapatku itu apa? Dengan menganalisakan, menganalogikan
lihat dari kandungan-kandungan ayat-ayat dan hadis tersebut. Terus yang lain, sunnah menghasilkan fakta bahwa Rasulullah SAW terpaksa menggunakan penalaran analogis ketika beliau tidak menemukan wahyu pada kasus tertentu. Tapi ya kalau Rasul ya ini memang menjadi wahyu ya konteksnya ya. Contohnya ada seorang wanita bertanya Rasulullah, ayah wanita tersebut meninggal sebelum ayahnya melaksanakan haji. Apakah dapat memberikan pahala kepada ayahnya bila pada haji dilaksanakan atas nama ayah wanita tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, seandainya ayahmu meninggal dan meninggalkan hutang dan kamu membayarnya atas nama ayahmu, apakah itu memberikan manfaat untuk ayahmu? Hutang dimiliki oleh manfaat Allah bahkan dengan pertimbangan yang lebih besar. Artinya ini dianalogikan. Rasul sendiri pernah melakukan satu contoh penganalogian. Jadi kalau misalkan orang tua kamu berhutang, terus kamu selesaikan, apakah akan menyelesaikan hutangnya? Ya. Artinya kalau kau melaksanakan haji untuk orang tuamu, atas nama orang tuamu, maka itu juga akan tersampaikan. Seperti itu. Konflik antara nas dengan qiyas. Ini berbeda pandangannya. Misalnya contoh, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah, kalaupun ada nas tentang suatu hal dan qiyas mutlak bertentangan dengannya, maka ditolak. Jadi artinya ya nas yang didahulukan. Kalau ada nas terus ada qiyas, maka nas yang didahulukan. Qiyas hanya digunakan apabila tidak ada aturan yang eksplisit ditemukan dalam sumber Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi artinya ya tidak mungkin ya. Artinya yang dikuatkan adalah nas tersebut. Jika ada konflik yang timbul antara nas dan qiyas bukan sebuah pernyataan yang relevan, maka tidak bisa. Pandangan kedua, di mana dipegang oleh Imam Malik juga mengeluarkan kemungkinan adanya konflik di antara qiyas dan nas, tapi tidak menolak bahwa ada kemungkinan teks yang spekulatif dengan qiyas. Berdasarkan pandangan ini, analogi menjadi konflik dengan keumuman dari Quran. Artinya tidak secara eksplisit yang menyatakan, tapi lihat dari sifat doninya, spekulatif. Oh ini doni, nah, itu seperti itu. Hanafi pendapat, yaitu Imam Hanafi pendapat bahwa keumuman adalah implikasi definitif, qat'id dilalah, dinyatakan di mana qiyas bersifat spekulatif. Jadi artinya ya menguatkan di posisi nasnya bukan pada posisi qiyasnya. Ini contoh konflik antara nas dan qiyas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, memang di sini jelas ya ayatnya wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan bai' wa harrama riba. Tapi kita lihat di sini namun telah dijelaskan dalam hadis mengenai pelarangan terkait sisi penjualan tersebut. Jadi ada apa sih jual beli yang terlarang? Nah, seperti itu. Saya kira seperti itu kurang lebih. Sebenarnya ada satu bahasan lagi yang belum tercover dalam qiyas, yaitu dalam posisi masalikul illah. Ini bagian yang memang perlu analitik ya. Masalikul illah itu di mana jalan kita atau satu metode untuk sampai kepada illah. Ilahnya bagaimana? Nah, itu nanti yang kita sebutkan tadi memerlukan kecerdasan, analisa dan sebagainya. Saya kira cukup, kita akan banyak diskusi di pertemuan. Aku qouli hadza, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.